Sebelumnya, mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mematikan suara Zoom-nya agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, kalau sudah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Baik, terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD selaku founder dan CEO Analog Teacher of Learning dan Ketua Pelaksana Roadshow Bapak Ahmad Mujaqir. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari STIK Amuntai, SDN 39 Pekanbaru, SD Negeri 16 Gunung Toleh, OVT SPF SDI Galangan Kapal 2, Ed Sanudin 2 Pulau Rejo Dawar Belandong Mojokerto, SMPN 1 Wilangan, MTSN 3 Kota Tasikmalaya, MAN 1 Lampung Timur, Madrasah Aliyah Ma'arif NU Sayin Al-Quran Sumbang Kabupaten Banyumas, MAN 1 Kota Padang, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMAN 2 Pelwali Mandar, SMKN 1 Kota Ternate, SMK Teksped Kabupaten Belatong, dan SMKN 4 Pekanbaru. Dan kegiatan ini juga disponsori oleh NS Kosmetik, Berkah Ziarah, Wisata Religi, Ziarah Makam Para Wali, Tuku Monasya, Agen Batik Saserangan, dan Borneo Tour and Travel, Ticketing Online. Perkenalkan, nama saya Cairul Huda, selaku moderator, mengucapkan selamat bergabung di acara Roadshow hari kelima ini dengan tema pengalaman guru mengajar daerah teknologi. Kendala, tantangan, dan harapan yang diadakan oleh Analog Teacher of Learning. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Jadi hari ini kita akan menghadirkan dua orang narasumber untuk berbagi pengalamannya. Yang pertama yaitu Bapak Asep Nurjaman SPDI MPD dengan materi yang akan disampaikan yaitu skill guru dalam transformasi digital. Dan yang kedua yaitu Ibu Arjuang SPD MPD dengan materi yang akan disampaikan yaitu kreativitas guru dalam pembelajaran di era teknologi. Jadi di acara Roadshow hari ini kita akan membagi ke dalam dua sesi. Yang pertama yaitu sesi sharing pengalaman atau penyampaian materi, dan sesi yang kedua yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama yaitu sesi sharing pengalaman atau penyampaian materi dari narasumber. Yang pertama oleh Bapak Asep Nurjaman. Berikut kurikulum vitae beliau. Nama Asep Nurjaman SPDI MPD. Tempat tanggal lahir Ciamis 28 Desember 1993. Alamat Lebakayu RT 8 RW 3 Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Pendidikan S1 beliau di Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan PAI, lulus tahun 2016. Dan S2 di Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan PAI, lulus tahun 2019. Pengalaman organisasi, Ketua Umum Ikatan Remaja Masjid Al-Hikmah dan Sekretaris DKM Al-Hikmah Permata Biru Bandung tahun 2013 sampai 2019. Unit Pengembangan Tilawatil Quran, bidang tahfiz,
UIN SGD Bandung tahun 2014, anggota Indonesian Approach Education tahun 2020 sampai sekarang, pengurus Ikatan Guru Indonesia IGI Kuta Tasikmalaya tahun 2020 sampai sekarang, anggota Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia MAKPI tahun 2020, pengurus Ikatan Alumni Magister Pai UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021. Riwayat pekerjaan beliau: Kepala Diniyah Takmiliyah Wusta Al-Hikmah Permata Biru Bandung tahun 2015 sampai 2019, guru Pai dan Kepesantrenan SMP Pasundan 5 Kota Bandung, guru Pai dan Budi Pekerti SMKN 2 Kota Bandung, pembinaan dan kajian Islam mahasiswi Stekis Bakti Kencana Kota Bandung tahun 2015 sampai 2019, guru bimbingan dan konseling MTS Riyadul Hidayah Al Munawarah dan SMA RH Jatinegara Kabupaten Ciamis tahun 2018 sampai 2019. Guru SKI dan Al-Quran Hadis MTSN 3 Kota Tasikmalaya tahun 2019 sampai sekarang, dan penulis soal asesmen kompetensi Madrasah Indonesia AKMI tahun 2021. Demikian kurikulum PIT Bapak Asep Nurjaman. Kepada Bapak Asep Nurjaman dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Khairul Huda yang telah menyampaikan kurikulum kita saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, sebelumnya terdengar jelas suara saya? Ya, jelas Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Ahmad Zakir, kemudian Pak Khairul sebagai moderator dan tim panitia penyelenggara acara roadshow dalam rangka memperingati Hari Guru Internasional tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih dan semoga aktivitas yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan menjadi aktivitas yang diberkahi oleh Allah dan bernilai ibadah di sisinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, next Pak Heru. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi atau sharing terkait dengan bagaimana sih skill guru dalam transformasi digital pada masa sekarang ini. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya sejak pandemi melanda seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, telah memporak-porandakan seluruh lini kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, merasakan hal yang demikian, merasakan hal yang luar biasa. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik dipaksakan harus beradaptasi dengan keadaan yang tidak normal dengan adanya kondisi pandemi COVID-19. Sehingga pembelajaran yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini kita mengalami hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang luar biasa yang tidak mudah untuk kita hadapi. Nah, oleh sebab itu, dalam masa perkembangan transformasi digital ini perlu adanya bahwa setiap pendidik atau guru itu memiliki kompetensi atau skill tertentu supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Oke, next Pak Hairul. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa pembelajaran pada abad 21 sesungguhnya peserta didik ini telah memasuki generasi digital native yang sudah menggunakan teknologi sebagai bagian dari kesehariannya dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap teknologi. Oke, kalau kita melihat kategorisasi terkait dengan generasi Bapak Ibu, kita setidaknya mengetahui ada 5
perbedaan generasi. Ya, kita mengenal ada yang disebut dengan generasi baby boomers. Nah, baby boomers ini adalah orang-orang atau manusia yang lahir dari tahun rentang waktu tahun 46 sampai dengan tahun 60. Mungkin di sini sebagian Bapak Ibu ada yang lahir di tahun tersebut ya. Itu termasuknya ke dalam generasi baby boomers. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan generasi Gen X. Nah, Gen X ini dari tahun manusia-manusia atau orang-orang yang lahir di tahun 61 sampai dengan tahun 1980. Ini disebutnya sebagai kategori generasi Gen X. Nah, sedangkan kategori orang-orang yang lahir di tahun 81 sampai dengan tahun 94 itu disebutnya sebagai generasi Gen Y. Termasuk mungkin juga saya nih. Saya lahir tahun 93, jadi termasuk ke dalam golongan Gen Y. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kategorisasikan sendiri. Kira-kira kita ini termasuk ke dalam generasi apa. Oke, selanjutnya ada juga yang disebut dengan generasi Gen Z. Nah, Gen Z ini lebih muda lagi nih Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang lahir di tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Ini mungkin kebanyakan ada juga murid kita yang termasuk ke dalam generasi Gen Z ya. Tapi pada kebanyakannya, nah dari orang-orang yang lahir dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, mereka lah yang disebut dengan generasi Gen Alpha. Nah ini mungkin yang paling banyak ya di antara murid-murid kita. Mereka lahir di tahun 2011 sampai dengan sekarang. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa banyaknya perbedaan generasi tersebut, ya terutama generasi Gen Alpha ini untuk murid-murid kita atau peserta didik kita, maka ada dua generasi digital, terkait dengan perbedaan generasi tersebut. Oke, terkait dengan digital ini ada yang disebut dengan digital native, ada yang disebut dengan digital immigrants. Nah, kalau digital native ini adalah yang tadi saya sebutkan bahwa termasuk peserta didik saat ini mereka sudah masuk generasi digital native. Mereka lahir sudah menggunakan teknologi, bahkan kesehariannya pun tidak lepas dari teknologi itu sendiri. Nah, artinya generasi digital native ini adalah generasi yang lahir saat teknologi sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan di lingkungannya. Ini mulai muncul atau mulai booming itu tahun 90 sampai dengan saat ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, peserta didik kita, mereka dari mulai bangun, ya sampai dengan bangun lagi, tidur dan bangun lagi, mereka biasanya tidak tidak akan pernah ya terbebas dari yang namanya teknologi, pegang handphone, laptop dan seterusnya. Nah, adapun kategori digital immigrants ini adalah generasi yang lahir sebelum tahun 90 dan sangat memerlukan adaptasi lebih dalam penerapan teknologi. Jadi perbedaan rentang itu sangatlah jauh. Kalau anak-anak atau peserta didik yang kita ajari, mereka termasuk dalam generasi digital native, sedangkan kita gurunya adalah termasuk dalam kategori digital immigrants. Artinya kita sebagai guru ini yang memerlukan adaptasi yang lebih terhadap penerapan teknologi. Jadi meskipun anak-anak kita sudah pintar terhadap teknologi dan lain sebagainya, sebagai guru kita atau sebagai pendidik kita juga jangan sampai ketinggalan. Kita harus mampu untuk beradaptasi untuk bisa menerapkan teknologi. Oke, next Pak Hairul. Admin. Oke. Ya, baik. Ini terkait dengan teknologi dan pembelajaran. Bagaimana sih kita cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan apa manfaatnya? Ternyata Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, teknologi bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena satu, dengan kita menggunakan teknologi ketika proses pembelajaran itu akan meningkatkan motivasi peserta didik. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu, ketika kita sedang memberikan pembelajaran, kemudian kita berikan materi-materi berupa video-video pembelajaran yang menarik, video-video pembelajaran yang interaktif, itu mereka akan senang. Siswa kita itu akan senang, sehingga dengan sendirinya itu akan meningkatkan motivasi pembelajaran. Berbeda ketika misalnya kita mengajar kepada siswa, kemudian kita hanya menggunakan metode ceramah saja selama 1 jam atau 2 jam penuh, itu anak akan jenuh, membosankan. Sehingga dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran ini, dengan sendirinya anak-anak akan termotivasi dan semakin semangat untuk menimba ilmu dari kita.
Kemudian yang kedua, dengan teknologi ini juga pekerjaan akan lebih cepat dan efisien. Bapak Ibu, kalau yang mengalami masa-masa kuliah misalnya dengan menyelesaikan tugas akhir dengan menggunakan fasilitas mesin tik, itu akan sangat lama sekali untuk menyelesaikannya. Tapi berbeda dengan sekarang, dengan kecanggihan teknologi, dengan kemajuan teknologi, segala pekerjaan yang kita lakukan itu akan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah. Itu salah satu adalah manfaat dari teknologi. Oleh karena itu kita jangan sampai sebagai pendidik, oh saya tidak mau nih mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai, karena banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil dari kemajuan teknologi ini. Salah satunya adalah supaya pekerjaan kita sebagai guru, administrator, dan sebagainya itu bisa dikerjakan lebih cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah mengekspor konsep sulit jadi lebih mudah. Bapak Ibu, kita menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa tentang informasi-informasi faktual, itu bisa kita dengan menggunakan metode ceramah. Tetapi ketika kita menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya konseptual, kemudian informasi-informasi yang sifatnya prosedural, yang dirasa sangat sulit, itu dengan bantuan teknologi itu bisa dibuat sedemikian mudah. Ya, kita bisa memberikan bagaimana video pembelajaran yang sifatnya prosedural dan lain seterusnya dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, sehingga anak yang tadinya sulit untuk memahami konsep-konsep tersebut ini akan menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Kemudian yang lainnya adalah interaksi dengan orang tua untuk pengembangan pembelajaran. Nah, dari semenjak pandemi melanda pendidikan Indonesia, sudah hampir 2 tahun ini, ya kalau saya melihatnya banyak hikmah yang kita rasakan, banyak hikmah yang kita ambil. Salah satunya adalah kita semakin dekat interaksi dengan orang tua. Orang tua bisa mengawasi proses pembelajaran anak-anaknya di madrasah atau di sekolah. Begitupun sebaliknya, ketika proses pembelajaran jarak jauh atau daring, kita sebagai pendidik atau guru bisa juga melihat bagaimana sih perkembangan anak-anak didik kita belajar di rumah. Ya, kita coba misalnya bisa dengan menggunakan media WhatsApp, kita bikin grup dengan orang tua, kita menanyakan setiap hari perkembangan anak didik kita, pembelajarannya bagaimana, itu bisa dilakukan sehingga komunikasi dan interaksi dengan orang tua itu semakin intens. Oke, next. Ayo. Nah, ini dia pemanfaatan teknologi oleh pendidik. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, tentu akan banyak sekali manfaat yang luar biasa yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan. Kenapa kita harus memanfaatkan teknologi? Satu, karena dengan teknologi itulah bisa memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan pilihan materi ajar serta meningkatkan teknik pengajar kita. Ibu Bapak, yang luar biasa hebatnya nih, kalau kita selalu memberikan metode ceramah dan ceramah kepada peserta didik, lama-kelamaan mereka akan jenuh. Yakin, akan jenuh. Di era globalisasi, di era kemajuan digital seperti ini, sudah seharusnya kita move on dari terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Tapi kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Pilihlah materi-materi ajar yang bisa menyenangkan anak didik. Ya, sehingga dengan materi-materi tersebut bahkan juga kita bisa meningkatkan teknik mengajar kita, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran itu akan tersampaikan dengan mudah kepada anak-anak kita. Banyak kok Bapak Ibu bisa kita ambil video-video pembelajaran yang menarik dari YouTube. Bahkan bukan hanya YouTube saja, kita juga bisa membuat video-video pembelajaran dari aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis. Kemudian juga kita bisa menggunakan nih media-media sosial yang tidak asing lagi bagi kita. Kita bisa menggunakan media Facebook, media Instagram, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Pilihlah materi-materi yang menarik sedemikian rupa. Banyak sekali sekarang video-video pembelajaran yang menarik, yang luar biasa, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak, meningkatkan keinginan belajar anak, dan lain sebagainya, seperti tujuan pelajaran itu dapat tercapai secara baik. Kemudian dengan teknologi ini, ketika kita manfaatkan juga dapat menciptakan ruang belajar peserta didik yang aman dan nyaman. Tentu saja dengan pemanfaatan teknologi ini kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa-siswi kita dengan aman dan nyaman. Oke, yang ketiga, menyampaikan informasi dan konsep dengan lebih jelas melalui pembelajaran dan sumber belajar yang berkualitas.
Tadi saya sudah sampaikan, ketika anak-anak ingin mengetahui informasi-informasi yang sifatnya konseptual, yang sifatnya prosedural, bahkan metakognitif, maka itu bisa kita berikan kepada anak melalui materi-materi pembelajaran dengan menggunakan video-video yang interaktif, yang menarik. Sehingga dengan video-video pembelajaran itu, anak akan semakin semangat belajarnya, akan semakin paham, semakin mengerti informasi-informasi yang akan kita berikan. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan pelajaran berkolaborasi dengan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Oke, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, yang semakin maju saat ini, maka kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan keluarga, bahkan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang bisa andil, bisa melihat bagaimana sih kemajuan pendidikan kita. Orang tua pun demikian. Apalagi ketika kita sedang mengajar dari misalnya orang tuanya ada membimbing di rumah, kita mengajar di rumah juga, diadari, itu mereka jelas bisa melihat bagaimana proses-proses pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa atau siswa dan siswa lainnya. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik dan menjaga keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, kalau kita pernah mencoba menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran yang saat ini, itu tingkat keterlibatan peserta didik itu akan semakin meningkat. Pengalaman saya ketika mengajar pandemi melanda ini, saya mencoba dari mulai awalnya menggunakan media WhatsApp, kemudian menggunakan media Telegram. Selanjutnya kita meningkatkan levelnya, kita menggunakan pembelajaran virtual dengan Zoom meeting dan lain sebagainya. Itu anak-anak antusias, sangat antusias. Jadi keterlibatan peserta didik itu dalam proses pembelajaran semakin meningkat. Next, Pak Hairul. Nah, termasuk juga memanfaatkan teknologi sebagai perencanaan dan administrasi kita, Bapak Ibu. Dan dengan adanya teknologi ini, kita bisa membuat perencanaan pembelajaran secara luas dan pengembangan kurikulum yang seimbang. Jadi semakin mudah, Bapak Ibu. Kita membuat RPP, kita membuat LKPD, dan lain sebagainya. Banyak contoh yang bisa kita kembangkan dari informasi-informasi internet dan lain sebagainya, sehingga mempermudah kita. Kemudian dengan adanya teknologi ini, kita juga dapat menyimpan dan menganalisis data peserta didik untuk penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Bapak Ibu, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, kita juga dimudahkan oleh adanya teknologi itu sebagai pendidik atau sebagai guru dalam mengolah atau menganalisis data peserta didik, termasuk data-data penilaian. Misal, kita bisa gunakan Google Formulir ketika kita akan menguji anak-anak, begitu ujian semester, ujian tengah semester, ujian akhir, penilaian akhir, dan lain sebagainya. Itu bisa memanfaatkan berbagai macam media-media dari teknologi tersebut. Kalau saya sih biasanya menggunakan Google Formulir yang paling mudah, yang bisa diakses oleh semua pendidik. Kita bisa menggunakan Google Formulir, sehingga ketika anak sudah mengerjakan, nilai sudah masuk, kemudian kita bisa olah dan sangat mudah mengolah atau menganalisis data tersebut. Kemudian selanjutnya juga merespon dengan baik unsur teknologi dan implementasinya di lingkungan keluarga masyarakat. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik di masa saat ini, kita jangan gagal. Kita jangan menjauh dari kemajuan teknologi. Justru dengan adanya kehadiran teknologi ini, kita harus mengambil hikmah dan ambil positif. Oke, katakanlah, wah, dengan berkembangnya teknologi ini kan media-media banyak yang negatifnya. Bapak Ibu, kita jangan melihat sisi negatifnya. Setiap hal kemajuan teknologi itu pasti ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada plus, ada minusnya. Tapi kalau kita bisa mengolahnya, bisa memanfaatkan media teknologi dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi hal yang positif. Ya, kita respon dengan positif, kita ambil yang positifnya, kita manfaatkan adanya media-media teknologi YouTube, adanya media Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, bahkan TikTok dan lain sebagainya, itu kita ambil positifnya saja. Kita bisa kok menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih positif. Termasuk mengidentifikasi dan mengelola pengembangan profesional diri termasuk pelatihan TIK. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya kita merasa saya belum mampu nih sebagai pendidik atau sebagai guru untuk mengolah atau mengoperasikan berbagai media teknologi, ya kita
berbagai macam pelatihan supaya kita kaya akan wawasan, khazanah kita bertambah terkait dengan teknologi dalam pembelajaran. Oke, next Pak. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Ada visi dari Kemendiknas, visi 2025 bahwa dalam visi tersebut menciptakan insan yang cerdas dan kompetitif. Nah, untuk menciptakan insan yang cerdas dan kompetitif itu tentu ada di punggung kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah, bagaimana caranya seorang pendidik atau guru agar dapat mencerdaskan insan-insan atau siswa-siswa kita supaya mereka juga bisa berkompetisi di kancah nasional maupun internasional. Setidaknya Bapak Ibu kita akan sharing bersama ada 5 skill atau 5 kemampuan sebagai seorang guru yang harus kita miliki supaya kita bisa mencerdaskan anak bangsa, supaya kita bisa menyiapkan anak-anak siap berkompetisi di kancah nasional maupun internasional. Yang pertama adalah kompetisi harus kita miliki sebagai pendidik adalah educational competence, kemudian CTC, competence for technological commercialization, kemudian kompetisi yang ketiga adalah competence in globalization, kemudian kompetisi yang keempat adalah competence in future strategies, dan counselor competence. Kita akan bahas satu persatu. Next, Pak. Nah, ini kompetensi pertama atau skill pertama yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah educational competence. Nah, mana saja sih, apa saja termasuk ke dalam educational competence ini? Yang pertama adalah guru atau pendidik harus mampu menyajikan media pembelajaran kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, dari dulu ini sudah digaung-gaungkan. Kalau kita ingin menginginkan anak-anak semangat dalam belajar, motivasi mereka meningkat dan sebagainya, kita sebagai guru harus mampu menyajikan media pembelajaran kreatif dan inovatif. Kita tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau kita belum mampu mengakses semua media teknologi, aplikasi pembelajaran dan sebagainya yang sudah berkembang pesat saat ini, maka setidaknya kita pilihlah satu saja media pembelajaran mana yang kira-kira kita mampu untuk mengoperasikannya. Contoh misalnya, kita menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Kita kuasai Bapak Ibu PowerPoint tersebut. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari PowerPoint, sehingga bisa melahirkan media-media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, kita bisa buat di PowerPoint itu bagaimana memasukkan video animasi, kemudian video YouTube, dan lain sebagainya, sehingga menarik untuk dilihat dan disimak oleh peserta didik. Nah, kalau kita sudah mampu satu saja mengembangkan media pembelajaran itu, ya terus kita kembangkan. Kalau kita belum mampu, belum bisa, cobalah kita ikut berbagai macam pelatihan sehingga wawasan kita semakin meningkat, khazanah ilmuwan kita semakin meningkat. Ya, jadi tidak usah Bapak Ibu harus, kalau kita belum mampu, semua aplikasi pembelajaran kita gunakan. Bagus kalau kita sudah bisa digunakan sehingga menjadi variasi. Tapi kalau tidak mampu, cukup satu saja. Kita kembangkan media pembelajaran tersebut sehingga itu akan menarik perhatian siswa, kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah peran guru sebagai fasilitator pembelajaran menjadi student center. Bapak Ibu, di masa yang sekarang ini sudah tidak lagi pembelajaran itu bersifat teacher center. Kita harus sudah mulai mengurangi metode-metode ceramah. Anak-anak sekarang sudah, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh saya di awal, anak-anak sekarang ini sudah masuk generasi digital native. Mereka sudah terbiasa dengan teknologi kesehariannya. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, mereka sudah terbiasa dengan handphone dan seterusnya. Maka sebagai pendidik saat ini, kita harus sebagai fasilitator, memfasilitasi pembelajaran anak-anak didik kita. Ya, jadikan pembelajaran ini sebagai student center. Ya, anak-anak yang belajar, anak-anak yang menemukan informasi, yang menemukan pengetahuan, kita sebagai fasilitator. Kalau salah kita arahkan, kita bimbing, kita bina. Itulah yang tugas pendidik saat ini. Kemudian berikutnya format pembelajaran itu fleksibel, bisa PJJ, bisa blended learning. Nah ini mungkin rata-rata ya di Indonesia pendidikan saat ini kalau kita sedang dalam keadaan pandemi, maka kita banyak sekali menggunakan pembelajaran yang berbasis blended learning.
Mungkin kita tidak asing ya Bapak Ibu. Ada konsep model pembelajaran blended learning, ada hybrid learning. Itu silakan kita gunakan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang kita miliki di sekolah dan di madrasah masing-masing. Selanjutnya adalah mutu pendidikan menjadi prioritas atau prioritas internasional. Oke, ini mungkin visi yang akan datang ya, visi kita semua. Kita ingin berada di kancah sejajar dengan kancah internasional. Tapi itu visi yang akan datang ya Bapak Ibu. Setidaknya di masa saat ini cobalah kita gunakan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, kemudian kita aplikasikan kepada anak-anak meskipun itu hanya satu persatu. Oke, next Pak. Oke, selanjutnya skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik adalah CTC, Competence for Technological Commercialization. Apa saja nih dalam kompetisi ini? Satu, menggunakan informasi digital secara optimal untuk memperluas akses. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik sekarang sudah banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita akses dari internet. Anak-anak pun demikian, bahkan anak-anak saat ini mungkin bisa saja anak-anak lebih mengetahui dibanding kita sebagai guru. Maka saya punya prinsipnya begini Bapak Ibu. Terkadang siswa kita itu sebagai guru terbaik untuk kita. Mereka sebelum pembelajaran dimulai, bahkan mereka sudah mengetahui pengetahuan yang lebih luas, yang lebih jauh. Karena memang sekarang informasi begitu sangat mudah diakses. Nah, oleh karena itu, guru pun harus demikian. Jangan sampai kita kalah dengan anak didik kita. Anak didik kita sudah melangkah jauh ke depan, 10 meter misalnya, kita masih 10 meter. Jangan. Anak 10 meter melangkah ke depan, kita harus 20-30 meter ke depan. Karena berbagai macam informasi sudah bisa kita akses dengan mudah. Ya, kemudian selanjutnya menjadikan peserta didik memiliki entrepreneurship berbasis teknologi, memiliki karya inovatif untuk dipasarkan secara digital, kemudian peserta didik untuk senantiasa berinovasi tiada henti. Bapak Ibu yang luar biasa, dulu saya tidak pernah membayangkan kemajuan teknologi yang saat ini kita rasakan, ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak ada sekarang ada. Apa saja itu misalnya Bapak Ibu, sekarang banyak orang-orang menjadi food blogger, misalnya menjadi selebgram, youtuber, kemudian menjadi aplikasi developer dan lain sebagainya. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dulu bahkan kita tidak pernah mengenalnya. Dan sekarang itu sudah mulai bermunculan di mana-mana. Kenapa itu? Karena diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Next Pak. Nah, selanjutnya, skill selanjutnya atau kemampuan selanjutnya adalah competence in globalization. Ya, oke. Guru tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid learning, dan keunggulan problem solving. Selain itu, skill peserta didik dibina dengan baik dalam segala aspek, baik aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Bapak Ibu, budaya yang lemah dan pasif itu akan dipengaruhi oleh budaya yang kuat dan agresif. Mari Bapak Ibu, kita membuka diri terhadap inovasi, mencari hal-hal yang baru, dan kita harus memiliki pandangan hidup, ya, pandangan hidup yang berorientasi lokal, nasional, maupun universal, sehingga wawasan kita terbuka. Next Pak. Oke, selanjutnya adalah competence in future strategies. Nah, skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah bahwa guru memiliki kompetensi dalam prediksi dengan tepat terkait hal yang akan terjadi di masa depan berikut strateginya. Sehingga diperlukan ketajaman analisis dan menyiapkan cara agar peserta didik dapat menghadapi tantangan global yang terus berevolusi. Hari ini kita dihadapkan di tantangan zaman perkembangan industri 4.0 atau 4.0. Itu akan terus berkembang Bapak Ibu. Teknologi itu tidak statis tapi dinamis, terus berkembang dari masa ke masa. Nah, kalau kita berdiam diri, tidak membuka wawasan, tidak menambah hazard keilmuan kita akan terbilas. Begitupun dengan peserta didik kita. Sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus mampu menganalisis apa kira-kira yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Sehingga kita menyiapkan peserta didik, menyiapkan siswa-siswi kita, mereka akan mampu berhadapan dengan perkembangan teknologi pada masanya.
Next, Pak. Nah, yang terakhir, kompetensi harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah konselor kompetensi. Guru harus mampu menjadi konselor bagi setiap peserta didik. Masalah yang akan dihadapi bukan lagi teknik pembelajaran Bapak Ibu, tapi masalah-masalah yang akan mereka hadapi, yang dihadapi oleh siswa-siswa kita adalah terkait dengan masalah psikologis. Stres akibat tekanan keadaan yang semakin kompleks dan berat. Ini bukan hanya dihadapi oleh siswa-siswi ya. Bapak Ibu, ketika pandemi ini melanda, kemudian kita dihadapkan harus melakukan pembelajaran daring atau di rumah, itu membuat banyak sekali pendidik dan guru merasa stres, merasa tertekan dengan adanya pandemi seperti sekarang ini. Tapi disadari, mau atau tidak, ternyata bukan hanya masa pandemi saja Bapak Ibu. Kecanggihan dan kemajuan teknologi yang akan datang itu akan kita hadapi bersama. Oleh karena itu, sebagai pendidik yang baik, sebagai guru yang baik, kita harus menjadi konselor untuk peserta didik kita. Kita harus menangani masalah-masalah psikologis mereka, ya, yang siswa-siswi kita misalnya stres akibat tekanan dengan adanya pembelajaran daring seperti ini, kita harus memberikan pengarahan, memberikan pembinaan kepada mereka untuk menghadapi pembelajaran yang saat ini. Gitu. Sehingga disinilah pentingnya guru berkolaborasi, tukar pikiran, dan memaksimalkan kegiatan diskusi penambah wawasan. Nah, penting Bapak Ibu bagi kita mengikuti setiap acara-acara, kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan, termasuk webinar-webinar seperti ini, supaya kita bisa menambah khazanah keilmuan kita, menambah wawasan kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, bertukar pikiran dan lain sebagainya, sehingga masalah-masalah pendidikan yang ada dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini kita bisa memecahkan bersama-sama, sehingga intinya sehingga kita bisa membelajarkan siswa dengan baik dan siswa mampu beradaptasi termasuk kita sebagai pendidik, insyaallah ya. Next Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat. Itu mungkin sharing dari saya terkait kompetensi atau skill pendidik di dalam transformasi digital seperti saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Asep Nurjaman yang telah memaparkan materinya yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Jadi, bagus sekali Pak. Kalau di Indonesia sekarang saya pernah membaca, kalau di Indonesia itu sekarang kekurangan orang yang ahli di bidang digital atau di bidang IT. Jadi orang-orang di bidang digital itu sekarang kita memasuki acara yang kedua. Maaf. Selanjutnya kita istirahat dulu. Sambil Ibu istirahat, ini ada pesan dari Mbak Vera, perwakilan dari Ines Kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk peserta webinar kita yang ada di room ini, webinar Analog Teacher pada siang hari ini. Terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia dan juga terima kasih kepada narasumber dan peserta webinar yang hadir pada hari ini. Salam kenal, saya Gusti Ferawati, saya adalah perwakilan dari Ines Kosmetik, di mana Ines Kosmetik adalah brand lokal kecantikan Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1998 di Kota Singosari, Malang. Dan kebetulan pada hari ini kita mensupport kegiatan webinar yang tujuannya adalah untuk membagikan tips seputar kecantikan juga pastinya buat ibu-ibu, dan juga tidak terlupa buat kaum lelaki bahwa kecantikan itu bukan hanya untuk perempuan,
tapi yang dimaksud dengan cantik adalah bersih juga. Jadi laki-laki juga harus aktif dalam membersihkan atau perawatan kulit gitu. Next. Nah, cita-cita kami adalah membuat perempuan memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik serta menyebarkan aura positif untuk orang di sekelilingnya. Adapun produk-produk kita ini, produk make up, bedak, eyeshadow, lipstick, maskara, eyeliner, dan blush on. Dan produk terbaru kita adalah volumizer eyebrow mascara dari Ines Cosmetics, di mana volumizer eyebrow mascara adalah alis yang berbentuk maskara. Nah, ini dia. Dan di sini Vera juga tekankan bahwa produk kita sudah mengantongin izin dari Balai POM dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan ini adalah produk skincare, di mana produk skincare adalah untuk perawatan wajah harian dan juga mingguan. Dan kita juga ada body care yang untuk perawatan tubuh, yaitu ada sabun mandi, lulur mandi, hand body, parfum, dan juga ada body butter dan body satin. Nah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau belanja produk kita juga tersedia di aplikasi belanja online. Itu ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan e-commerce belanja lainnya. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin berminat juga untuk gabung di akun sosial media kita juga ada di Instagram, Facebook, dan juga ada aplikasi namanya My Ines. Mungkin ada yang berminat untuk mengundang kita untuk mensupport kegiatan baik berupa offline ataupun online, nanti boleh berkabar ke Vera atau minta nomor kontak Vera ke panitia yang ada di room ini juga. Mungkin hanya ini yang bisa Vera sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak lupa Vera ucapkan untuk semua peserta webinar, salam sukses untuk semuanya. Akhir kata Vera ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Heru. Oke, terima kasih untuk Ibu Vera. Dulu. Selanjutnya kita memasuki pemateri yang kedua, yaitu Ibu Arjuang SPDI IMPD. Berikut kurikulum PIT Ibu Arjuang. Nama beliau Arjuang SPD MPD, tempat tanggal lahir sila-sila 2 Mei 1976, asal Polowali Mandar. Pendidikan beliau SDN 19 sila-sila, lulus tahun 1988. Terus melanjutkan ke SMPN 1 Wonomulyo, lulus tahun 1991. Melanjutkan lagi ke SMAN 1 Wonomulyo, tahun lulus 1994. Dan S1 di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Bahasa Asing, Bahasa Jerman, tambah PSSM, Bahasa Inggris 2 semester, tahun 1994 sampai tahun 2000. Terus S2 beliau di Universitas Negeri Makassar, Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, PET, kekhususan kepengawasan pendidikan, tahun 2014 sampai 2016. Tempat mengajar beliau mengajar bahasa Jerman di SMAN 1 Pambuang, tahun 2016 sampai tahun 2019. Dan sekarang mengajar
SD SMAN 2 Polowali. Demikian kurikulum Ibu Arjuang SPD untuk menyampaikan materinya, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu serta Bapak Ibu peserta dan panitia serta pemateri yang telah memaparkan materinya. Terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya yang berupa nikmat iman, kesehatan yang senantiasa tercurahkan kepada kita semua. Salam dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Mohon izin untuk sharing pengalaman ya Bapak Ibu ya. Saya di sini hanya benar-benar hanya sekedar sharing, berbagi tentang pengalaman saya, pengalaman mengajar saya di era teknologi ini, terutama di masa pandemi. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu kreativitas guru dalam pembelajaran di era teknologi. Nah, bisa di next dulu Pak, Tantia. Oke, adapun yang melatar belakangi kreativitas guru dalam pembelajaran di era teknologi, yaitu guru seharusnya tidak bisa next ya Pak ya. Ahmad Mujakir. Oh ya. Ahmad Mujakir. Next. Saya ini aja. Ya, guru seharusnya dapat mengidentifikasi gaya belajar peserta didik yang berbeda untuk dapat menghadirkan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian, kemampuan guru dalam mengidentifikasi diferensiasi peserta didik merupakan kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh semua guru. Selanjutnya, guru diharapkan menjadi lebih kreatif dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam memilih media yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita memilih media yang anak-anak tidak suka, apalagi pada saat di masa pandemi saat ini. Kita selalu berkreasi bagaimana sehingga anak-anak bisa ikut belajar di materi kita. Next, pengertian kreativitas. Dari beberapa pendapat tentang kreativitas dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan atau ide baru dengan proses menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dengan menjadikannya sesuatu hal yang baru. Jadi kreativitas di sini bukan berarti kita harus menciptakan hal baru ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu berpikir kreativitas itu harus kita membuat sesuatu yang baru, yang belum ada. Bisa saja sesuatu itu sudah ada, tetapi kita membuat sesuatu itu menjadi hal baru. Kemudian, next, kreativitas guru di sini merupakan kemampuan dalam menciptakan suatu gagasan atau produk baru yang dapat mendukung perannya dalam proses pembelajaran. Salah satu misalnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat, di sini kan sudah banyak
media yang tersedia ya Bapak Ibu ya, mulai dari Classroom, YouTube, Learning Center, Zoom, Video Passion, WA, telepon, paper, dan lain-lainnya. Nah, kita memilih aplikasi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan bagi anak-anak kita. Jangan kita seenaknya mau menggunakan hal yang kekinian, sementara anak-anak tidak bisa menjangkau hal itu. Jadi kita bagaimana di sini kreativitas guru bisa memanfaatkan sesuatu yang mungkin mulai yang paling sederhana. Ya misalnya mungkin WA. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas guru dalam pemanfaatan suatu aplikasi, terutama di masa pandemi saat ini. Salah satu bentuk media yang banyak dimanfaatkan saat ini dalam proses pembelajaran, yaitu media yang berbasis IT. Kelebihan yang ditawarkan oleh media yang memanfaatkan canggihan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, minat menarik perhatian siswa, minat belajar siswa, mempermudah dan memperjelas konsep yang kompleks, serta dapat menghadirkan sesuatu atau benda yang jauh menjadi nyata di hadapan siswa. Jadi kita di sini benar-benar diminta kreativitasnya seorang guru. Bagaimana caranya bisa menghadapi siswa, menghadirkan atau memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa melalui aplikasi yang mungkin mulai aplikasi yang sangat sederhana sampai ke aplikasi yang sangat kompleks. Next, ya tentu saja dengan beberapa aplikasi tadi ini ada beberapa hambatan yang dihadapi, mulai dari hambatan guru itu sendiri yang dihadapi oleh guru itu sendiri dan serta hambatan yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, untuk guru sendiri masih ada guru kita yang masih kurang dalam penguasaan IT. Bukan berarti tidak bisa IT, tapi masih kurang. Mungkin dia hanya sebatas tahu dan bisa menggunakan, tapi tidak mengkaji lebih dalam tentang IT itu sendiri. Kemudian ya keterbatasan fasilitas atau sarana. Ini biasanya terjadi di tatap muka ya, seperti ketika misalnya kita sudah menyiapkan materi dengan sangat baik, dengan sangat apik untuk ditampilkan ke hadapan siswa peserta didik, tapi ternyata ketika sampai di sekolah, ya itu yang saya sering alami ya Bapak Ibu ya, ternyata di sekolah kepersediaan ke LCD itu kurang, sehingga saya tidak kebagian. Sehingga bagaimana cara saya sehingga materi yang ada di PowerPoint yang telah mungkin atau video atau apa yang akan saya tampilkan ke anak-anak menggunakan LCD, bagaimana cara saya untuk bisa tetap memberikan kepada siswa. Itu benar-benar kita harus kreatif dalam menyikapi hal tersebut. Nah, adapun hambatan yang dihadapi peserta didik terutama pada masa pandemi kemarin ini, dalam kurun waktu ya lebih 1 tahun ini, yang pertama itu ketersediaan fasilitas atau sarana. Nah, tidak semua peserta didik mempunyai HP Android. Ya, mungkin ada sih yang mempunyai HP tetapi jaringan memorinya terbatas. Ya, memori HP mereka terbatas. Itu yang saya alami di sekolah saya ya, Bapak Ibu. Kemudian dan ada beberapa siswa kami itu tempat tinggalnya tidak terjangkau oleh jaringan internet. Jaringan di sana timbul tenggelam, bahkan ada tempat tinggal mereka yang benar-benar tidak ada jaringan sama sekali, sehingga mereka harus naik gunung atau bahkan manjat pohon. Nah, itu yang kami alami di sekolah kami. Jadi bagaimana cara guru bisa menyikapi hal tersebut. Nah, kemampuan peserta didik menggunakan dalam penggunaan IT.
di sini masih ada beberapa peserta didik juga yang masih kurang kemampuannya dalam penggunaan IT, sehingga mungkin menghambat kita membuat misalnya kita meminta dia menggunakan satu aplikasi yang canggih atau gimana, mereka masih banyak yang belum bisa menjalankannya. Nah, selanjutnya itu yang paling utama di sini kayaknya kuota ya, Bapak Ibu. Jadi masih banyak dari siswa kami ini yang tidak mempunyai kuota karena kemampuan orang tua mereka itu di bawah rata-rata. Sehingga orang tua tidak mampu menyiapkan kuota untuk anaknya untuk belajar. Mungkin beberapa pemateri yang lalu, ada pemateri yang lalu yang menyatakan bahwa hasil penelitian mengatakan banyak anak-anak yang putus sekolah. Ya, mungkin ini salah satu penyebabnya ya Bapak Ibu ya, karena mereka tidak mampu beli kuota sehingga lebih memilih kerja atau sekalian nikah aja. Iya. Oke, nah terkadang saya mengajak ke peserta didik saya atau ke siswa saya untuk kita belajar menggunakan kita belajar melalui Meet atau meeting ya, dengan menggunakan mungkin Google Meet atau Zoom. Tapi mereka mengatakan, Ibu, kami ini tidak punya kuota untuk mengakses itu. Kemudian ada juga memori HP kami tidak bisa Bu install aplikasi baru lagi. Nah, kami punya kuotanya hanya gratisan untuk sosmed, untuk aplikasi lain tidak bisa Ibu. Akhirnya dengan kondisi-kondisi seperti itulah membuat saya berpikir bagaimana ya sehingga materi saya tetap harus tersampaikan kepada siswa saya. Oke, next. Nah, dari pengalaman tadi, hambatan-hambatan yang terjadi itu, maka lahirlah tantangan kepada saya, mulai dari revolusi industri 4.0. Nah, di sini respon dunia pendidikan terhadap kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan munculnya gagasan education 4.0, di mana visi pendidikan adalah memotivasi peserta didik untuk tidak hanya pengetahuan, belajar untuk pengetahuan dan keterampilan, melainkan peserta didik juga diminta untuk mengidentifikasi sumber belajar pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Jadi di sini ya kemampuan IT siswa juga diharapkan ya di sini ketika mereka harus mengidentifikasi sumber belajar sumber belajar pengetahuan dan keterampilan yang diberikan kepada guru. Mereka tidak boleh hanya terima saja, mereka harus lebih aktif daripada gurunya ya, seperti yang dikatakan oleh pemateri yang sebelumnya bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi kita hanya memfasilitasi siswa, kemudian mengarahkannya. Ya, dengan adanya hal tersebut, maka bagaimana cara kita materi pembelajaran itu tersampaikan kepada siswa secara efektif dan efisien, sehingga siswa itu bisa belajar dengan bermakna dan menyenangkan. Nah, di masa pandemi saat ini, kita bisa memanfaatkan proses pembelajaran yang terjadi saat ini dengan melahirkan sebuah penelitian di dunia pendidikan. Ya, mungkin kita ketahui sendiri, kita ketahui bersama bahwa guru diharuskan itu membuat PTK ya ketika akan harus naik pangkat. Nah, di sini dengan adanya pembelajaran yang terjadi saat ini, kita bisa melahirkan sebuah penelitian dalam dunia pendidikan.
Kemudian kemampuan IT guru itu harus tetap berkembang. Jadi jangan hanya sekedar tahu, tetapi guru harus kreatif mencari atau mengikuti beberapa webinar atau pelatihan atau workshop untuk mengembangkan kemampuan IT-nya. Nah, dengan adanya hambatan yang dihadapi oleh peserta didik tadi, yang terutama ya Bapak Ibu ya, membuat saya itu harus berpikir bagaimana cara saya memilih satu aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring dengan tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya, agar tercipta pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan, sehingga anak-anak bisa tetap ikut belajar dan tidak terganggu dengan harus merengek-rengek ke orang tuanya dibelikan kuota, harus HP-nya harus diganti. Ya, kita di sini belajar seadanya. Nah, atas dasar inilah sehingga saya memilih WA. WA sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran, dan WA Auto Replay saya gunakan untuk penilaian atau kuis yang saya berikan kepada peserta didik saya. Karena kita ketahui WA ini adalah bawaan HP itu sendiri. Jadi anak-anak tidak perlu mendownload lagi aplikasi baru. Dan untuk WA Auto Replay, anak-anak atau peserta didik tidak perlu menginstal. Hanya guru saja yang menginstal terlebih dahulu. Jadi anak-anak menggunakan WA biasa untuk aplikasi Auto Replay-nya ini, sehingga kita bisa tetap belajar dengan menggunakan memori HP yang tidak memadai dan menggunakan kuota gratisan, istilahnya anak-anak ya. Kuota gratisan. Bahkan ada peserta didik saya yang sering mengatakan, Ibu, kuota gratisan saya berlakunya tengah malam. Sehingga dengan menggunakan WA ini kita bisa, anak-anak bisa belajar kapanpun, tidak mesti harus sinkronus. Next. Nah, dengan menggunakan WhatsApp tadi ini, anak-anak saya ajak untuk membuat atau mengerjakan tugas dengan menggunakan video, karena kebetulan saya mengajar bahasa Jerman ya Bapak Ibu ya, yang butuh interaksi antara guru dan siswa itu lebih banyak, karena kami ini bahasa harus selalu berinteraksi. Jadi dengan menggunakan video dan foto, mereka mengerjakan tugas-tugas yang yang diberikan oleh guru atau dari saya, yang secara lisan dengan interpersonal. Kemudian untuk berdialog, nah ini ketika kita berdialog di WA grup pembelajaran ya Bapak Ibu ya, mungkin akan tenggelam, sehingga saya memutar otak saya. Akhirnya saya berpikir, oh iya, di sini kan ada aplikasi VN, voice note. Nah, ini bisa digunakan. Akhirnya saya bagi kelompok mereka untuk mengadakan dialog. Sebelumnya kan saya kasih materi untuk dialognya, anak-anak membuatnya, lalu mereka berdialog dengan temannya dengan menggunakan VN. Setelah mereka berdialog dengan VN, mereka rekam layar, lalu mengirim tugasnya tersebut ke grup pembelajaran. Nah, jadi hasilnya itu seolah-olah mereka bertemu langsung. Hasil dialognya itu yang mereka kumpulkan seolah-olah mereka ketemu langsung, seolah mereka berada di dalam kelas. Nah, ya mereka senang, alhamdulillah, dengan pemanfaatan
aplikasi ini tidak banyak lagi yang tidak kerja tugas. Jadi hanya mungkin 1-2 orang saja yang tidak kerja tugas atau bahkan telat kumpul tugasnya karena mereka harus pergi cari jaringan. Tidak seperti sebelumnya ketika saya menggunakan aplikasi ini, itu. Mereka benar-benar 1-2 kali ikut kegiatan, Ibu, kami sudah tidak ada lagi kuota. Akhirnya kemudian selanjutnya untuk kuis dengan penilaiannya, saya menggunakan auto replay tadi. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas guru dalam membuat soal yang interaktif. Di sini dibutuhkan kreativitas guru membuat soal interaktif sehingga soal yang diberikan di WA ini bisa dijawab oleh anak-anak secara interaktif. Nah, guru bisa memasukkan link video, foto, grafik, dan sebagainya. Nah, next, di sini kita bisa lihat foto hasil pembelajaran saya dengan siswa saya. Ya, bisa di next, Bapak Ibu. Ya. Oke, yang paling kiri ini adalah hasil VM anak-anak, tapi ini hanya fotonya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang tengah itu video. Mereka memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah penilaian saya kepada anak-anak. Nah, di sini aturan mainnya di sini saya sampaikan dulu di grup untuk memulai kuisnya atau penilaiannya. Kemudian anak-anak mengikuti langkahnya. Setelah itu ketika mereka mengirim langkah yang telah yang saya berikan, jawabannya otomatis keluar. Kalau misalnya di situ untuk soal nomor 3 ini ya. Nah, di situ kan ada soal nomor 3. Nah, anak-anak pilih 3, jawabannya B. Nah, ketika mereka pilih jawaban B, maka muncullah jawabannya. Jawaban benar. Selanjutnya, ketik angka sekian untuk nomor soal selanjutnya. Nah, seperti inilah kreativitas guru. Bagaimana cara guru bisa menyikapi, menyesuaikan kondisi yang terjadi dengan kondisi peserta didiknya. Jadi jangan kita memaksakan suatu aplikasi sementara peserta didik kita tidak bisa. Karena mungkin saya melakukan seperti ini karena pengalaman saya waktu pertama pandemi muncul, saya memaksakan satu aplikasi kepada anak-anak. Akhirnya banyak mereka hanya menghilang. Hanya isi absen di WA group, kemudian hilang. Ketika saya tanya, kenapa kok ini materinya tidak dibaca, terus soal tugasnya kok nggak ada yang masuk? Ya mereka itu tadi tidak ada kuota, Ibu saya tidak bisa install Bu, memori saya penuh, sudah hapus ini hapus itu, tapi tetap saja tidak bisa. Akhirnya ya pada semester berikutnya saya memutar otak dan alhamdulillah saya bisa ikut pelatihan-pelatihan yang secara daring dengan banyaknya tawaran-tawaran yang pelatihan yang masuk. Akhirnya saya ikut dan alhamdulillah sangat membantu pembelajaran saya. Next, setelah hambatan tantangan, nah ini harapan saya. Jadi guru dan peserta didik itu harus menguasai IT. Guru harus tetap ya yang seperti tadi yang dikatakan oleh pemateri pertama, guru itu harus selalu menambah ilmu, menimba ilmu dengan mengikuti webinar-webinar seperti semacam ini. Nah, setelah berbagi kan kita bisa dapat info. Kemudian guru tidak boleh berhenti belajar, meskipun kita juga harus belajar ya untuk mencapai suatu keprofesionalan. Jadi ketika kita ingin jadi guru profesional, jangan pernah berhenti belajar. Selanjutnya,
pengembangan kompetensi berkelanjutan guru itu sebaiknya tetap berjalan. Mungkin dengan mengadakan kalau kita di sini guru itu biasanya ada MGMP atau apa, nah di situ kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman, atau ada webinar atau apa, bisa diikuti. Di situ bisa kita kembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Terakhir, ya, guru dan peserta didik tetap bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan adanya teknologi. Jadi di sini kita bagaimana seorang guru itu bisa memanfaatkan teknologi sehingga siswa atau peserta didik dan guru itu bisa belajar dan mengajar kapan dan di mana saja, dan bisa berkolaborasi, bahkan bisa berkolaborasi dengan teman-teman pengajar. Begitupun dengan peserta didik kita. Mungkin untuk kali ini hanya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, di sini saya benar-benar hanya sharing atau berbagi tentang pengalaman saya dalam mengajar selama masa pandemi dalam beberapa lama ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuan yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Jadi di era teknologi sekarang, seorang guru itu harus kreatif agar proses pembelajaran lebih mudah, efektif, dan menyenangkan. Serta seorang guru itu harus bisa memahami siswanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Arjua. Sama-sama, Pak. Baik, selanjutnya kita memasuki sisi yang kedua, yaitu sisi diskusi atau tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silahkan hand raise atau angkat tangan yang ada di Zoom. Sedangkan yang ada di YouTube, silahkan ketik pertanyaannya dan jangan lupa menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Dan setelah itu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Sebelumnya kami bertanya bahwa link presensi kami kirimkan melalui kolom chat yang ada di Zoom dan yang ada di YouTube juga kami sudah kirimkan pada kolom chat live yang ada di live streaming YouTube. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo moderator, itu ada yang angkat tangan. Henris. Oke, Ibu Husna Wahyuni. Dari mana, Bu? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore Ibu, Bapak, narasumber. Terima kasih Mas Moderator Hairul Huda telah memberikan kesempatan. Alhamdulillah bisa ikut kembali berpartisipasi di acara roadshow. Mungkin hari ini hari terakhir, yang hari kelima ya. Senang sekali bisa mendengarkan para narasumber memberikan pencerahan-pencerahan sehingga bisa memberikan semangat dan inspirasi lagi bagi kami sebagai pengajar dan pendidik, terutama dalam menghadapi masa pandemi. Jadi kita harus menggunakan pembelajaran melalui daring. Setelah menyimak dan mendengarkan, kami bisa akhirnya menarik benang merah dari yang telah, terutama ya, Ibu narasumber yang terakhir tadi, Ibu Arjuang ya, kalau tidak salah tadi,
Ya. Selamat sore Ibu. Ya, sore, Bu. Artinya walaupun keadaan seperti ini, dunia pendidikan kita di Indonesia terutama, sebagai guru pribadi kita harus tetap bersemangat, terus tetap berpositive thinking, apapun metode, apapun alat yang kita gunakan untuk menyampaikan transfer ilmu kepada peserta didik kita, tidak boleh menyurutkan semangat kita untuk menjadi figur yang selalu menjadi sentral karakter dan pengetahuan bagi anak didik kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu tadi yang memberikan pencerahan. Dan yang kami tarik dari kesimpulan ini bukan berupa pertanyaan, hanya menyampaikan sedikit pendapat ya Bapak Ibu sekalian. Artinya sebagai guru kita tidak boleh berhenti belajar, never stop learning. Ya, yang saya dengarkan tadi dari bisa disimpulkan seperti itu. And we must study anywhere, anytime. Dan siapapun bisa jadi guru, dimanapun tempatnya kita jadikan sekolah dan madrasah. Mungkin itu. Terima kasih telah memotivasi kami, Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Semoga ilmunya berkah hari ini semua yang kami dengarkan. Alhamdulillah semakin banyak mendengar, kami semakin bersemangat menjadi pendidik-pendidik anak bangsa. Terima kasih kepada seluruh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya lagi tuh? Belum. Ada yang bertanya lagi tuh Pak? Yang present. Moderator itu ada lagi yang hand raise. Mohon ditunggu. Oke. Ibu Sri Wahdania. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi yang menarik perhatian saya itu karena kebetulan saya juga telat gabung. Di ini saya sempat mengikuti sedikit materi yang disampaikan oleh Ibu Arjuang mengenai hambatan mengajar selama masa pandemi ini. Dan saya rasa pengalaman saya juga hampir sama waktu penelitian kemarin. Jadi situasinya itu di sekolah tempat meneliti saya kemarin, terutama untuk meneliti bahasa Jerman ya, untuk anak kelas 10 itu agak susah karena seperti yang disampaikan Ibu tadi, mulai dari kayak penggunaan smartphone yang masih kurang memadai, terus juga ini masalah status ekonomi juga kan untuk beli kuota kadang lagi kalau untuk masalah kuota iya ada, tapi dia tidak bisa mengakses ini Google Chrome misalnya. Nah, jadi kira-kira untuk Ibu Arjuang, menurut Ibu mengenai hambatan yang seperti itu, terlebih lagi kita yang ada di bagaimana caranya untuk ini supaya bisa kuat-kuat mengajar Ibu supaya tidak supaya cepat menyerah gitu kan. Biasanya juga kalau di kampung kita mengajar ada sistem zonasi kan. Sistem zonasi misalnya dalam satu kampung itu siswa yang tinggal di situ dibagi ke dalam beberapa kelompok, baru ini sistem luring. Terima kasih. Saya kira semoga cukup jelas pertanyaan saya. Terima kasih. Sebelumnya Ibu Sri Wahdania dari mana, Bu? Ya, saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Ya, Bu. Jelas pertanyaannya. Silakan kepada Ibu Arjuang untuk menjawab. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hal yang dihadapi oleh Ibu Wahdania ya, saya juga telah mengalaminya ya, terutama kelas 10 tadi itu.
jika misalnya peserta didik kita ini masih bisa mendapatkan jaringan, nah ini yang saya gunakan adalah menggunakan WA. WA itu kan tidak mesti sinkronus. Maksudnya tidak mesti ditentukan waktunya kita harus ketemu jam sekian. Jadi anak-anak bisa kapanpun mereka pergi mencari jaringan, kemudian mereka kerja tugasnya, mereka bisa berjanji dengan temannya untuk misalnya materi sprechen ya, Bu Wahda ya, kami di bahasa Jerman itu ada namanya sprechen, kalau bahasa Inggris speaking. Jadi anak-anak itu berdialog. Nah, sementara untuk menggunakan aplikasi yang lain itu sangat sulit. Nah, karena tadi yang dikatakan Bu Wahda, mungkin kuota mereka hanya untuk sosmed, sehingga tidak bisa mengakses aplikasi yang lain. Nah, yang saya gunakan yang itu tadi, WA, ya. Dan namun ketika misalnya sama sekali di tempat itu tidak ada sama sekali jaringan, ya kebetulan saya juga orangnya ada riwayat penyakit sehingga tidak bisa mendatangi mereka, ya saya temu janji saja di sekolah, mungkin 1-2 orang per hari untuk memberikan luring. Jadi saya siapkan modul yang bisa anak-anak bawa pulang, yang sebelumnya saya harus jelaskan dulu ke mereka. Namun dengan cara seperti ini mungkin tujuan pembelajaran kita untuk mencapai tujuan pembelajaran sprechen ini mungkin agak kurang dibanding ketika saya menggunakan WA. Ya, itu saja mungkin Ibu Wahdania, dan alhamdulillah meskipun masih kelas 10 dan pelajaran bahasa Jerman itu adalah pelajaran baru buat anak-anak yang kelas 10, anak SMA, karena di SMP itu mereka tidak dapat, nanti di SMA baru dapat. Alhamdulillah semangat anak-anak untuk belajar bahasa Jerman itu tinggi dengan menggunakan mereka langsung berdialog dengan temannya menggunakan VN. Ya kan awalnya itu mereka VN itu menggunakan misalnya jelek dihapus lagi, ganti lagi, akhirnya bisa yang terbaik yang mereka kirimkan ke saya. Ya, terima kasih. Baik, kepada Ibu Sri Wahdaniyah, apakah sudah bisa dimengerti atau ada sanggahan? Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Arjuang yang telah menjawab pertanyaannya tadi. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang pertama tadi. Oh gitu. Saya pikir yang pertama tadi itu bukan pertanyaan ya Ibu ya. Hanya menarik kayak semacam kesimpulan gitu, benang merah. Ya, dan itu bisa menjadi masukan buat saya terutama ya, yang disampaikan sama Ibu Husna tadi. Jadi saya kayaknya tidak perlu menjawab karena Ibu hanya menyampaikan bahwa menjadi seorang guru itu harus tetap belajar dimanapun dan kapanpun. Ya, makasih. Nggak pertanyaan. Suaranya Pak tidak kedengaran Pak Heru. Ya. Ibu, silakan kepada Yeherlina Ohe Koko Makeng SPD. Sebelumnya Ibu dari mana Bu? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Ohe Kokomaking dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Oh. Ya. Namanya Wahda mungkin ya? Ya, pasca sarjana Universitas Negeri Makassar. Temannya Sri Wahdaniyah. Oh iya. Ya. Saya
yang pernah saya mengajar. Dan juga saya juga bertanya juga, apakah Bapak dan Ibu narasumber pernah juga mengalami pengalaman yang seperti saya alami? Itu waktu belajar bahasa Jerman kan, itu ketika saya memberikan tugas, siswa menulis tentang Schreiben, kebetulan tugasnya itu tentang menulis, jadi siswa itu menulis kalimat bahasa Jerman itu sama semua, tidak ada tanda titik, tanda koma, itu sama semua. Nah, saya bingung bagaimana cara saya memberikan nilai. Apakah semua itu saya berikan nilai sama? Sempat saya bingung sih, tapi ya mau gimana karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan saya untuk mengulang kembali. Sehingga ya udah saya seratakan saja semua nilainya. Tapi saya hanya minta pendapatnya Bapak dan Ibu narasumber itu, apakah misalnya ketika menemukan siswa seperti itu, kita memberikan nilainya sama atau solusi apa atau punishment apa yang kita berikan kepada siswa? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Herlina yang telah bertanya. Silakan terlebih dahulu kepada Bapak Asep Nurjaman untuk memberikan jawabannya. Terima kasih Pak Hairul. Terima kasih ya Ibu Yerlina. Ini terkait pertanyaan dengan bahasa Jerman ya. Sebenarnya nanti yang lebih tahu itu Ibu Ajwal yang akan menjawab. Tapi memang kondisi pandemi saat ini, kalau kita bilang efektif tidak pembelajaran, tentu kita bisa katakan ya tidak akan efektif. Ya, betul. Sampai tidak akan efektif sampai kapanpun selama masih pandemi seperti ini, karena kita memang masih dalam tahap beradaptasi dengan demikian ya maka tidak akan efektif. Tapi setidaknya kita ketidak efektifan itu kita mencoba menghadirkan proses-proses pembelajaran sedemikian rupa, setidaknya lah tujuan-tujuan pembelajaran itu tercapai sedikit demi sedikit. Meskipun terkadang saya mengalami betul. Ketika anak-anak diberikan tugas dari misalnya, biasanya kalau tatap muka anak ini pintar, tapi malah ketika dari kok tidak ada tugas sama sekali, bahkan yang biasa-biasa ini menjadi luar biasa dan seterusnya. Nah itu punya kebijakan-kebijakan tersendiri sih kalau saya. Silakan itu kembali lagi kepada pendidik masing-masing, kita punya kebijakan masing-masing dan kita bisa melihat track record anak-anak ketika tatap muka di kelas-kelas sebelumnya seperti itu. Itu mungkin Pak Hairul dan Ibu Yerlina ya, pengalaman saya seperti itu. Enggak nanti Ibu Ajwang nih akan yang lebih memberikan jawaban terkait dengan materi bahasa Jerman juga. Oh iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Nurjaman yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya silahkan kepada Ibu Arjuang untuk menjawab pertanyaannya tadi. Oh ya, makasih atas kesempatan diberikan kepada saya ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Asep tadi, ya keefektifan pembelajaran ya pastilah berbeda ketika kita tatap muka langsung ya. Namun di sini tujuan pembelajaran kita itu yang mungkin tadinya bisa sampai satu pertemuan itu bisa sampai 2-3 yang hendak kita capai. Nah, ketika kita daring ini kita mungkin cuma bisa mencapainya cuma 1 atau cuma 2. Nah, untuk memberikan penilaian jika misalnya menemukan siswa yang seperti itu, ya seperti pengalaman tadi Pak Asep, pengalaman saya juga. Saya ingat dulu ketika tatap muka anak ini bagaimana, dan saya kadang mengatakan ke anak-anak siapa sih yang nyontek ya, ya alhamdulillah mereka selama ini selalu jujur sama saya Bu yang nyontek ya, sehingga pekerjaan mereka itu sama semua. Saya kadang mengatakan sumbernya ini dari mana. Iya, jadi setelah meminta kejujuran mereka, ya kita mungkin harus atau setidaknya kita bisa mengulang kembali atau bertanya ke mereka, apakah memang mereka belum paham dengan materi yang telah diberikan kepada mereka.
ketika memang secara klasikal mereka belum paham, ya bagaimanalah cara seorang guru, cara kita memberikan kembali materinya sehingga mereka bisa paham materi tersebut. Misalnya kita mungkin mengirimkan video atau VN, misalnya kita kirim chat mereka mungkin kurang paham, ya kita bisa mengirim video kembali tentang penjelasan materi tersebut. Nah, untuk pemberian nilainya, misalnya kelas yang tersebut itu kita sudah ajar sebelumnya, maksud saya pada tatap muka, kita bisa melihat siapa yang sebenarnya memang bisa di sini. Dan tetapi kalau misalnya kelas itu adalah kelas baru, ya mungkin kita bisa mengulang saja kembali. Misalnya kita mau kasih nilai rata, tapi kayaknya tidak logis begitu. Jadi mungkin kita bisa mengulang saja tugas yang diberikannya, mungkin dengan tugas yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Ya, itu mungkin yang selama ini yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Arjuang yang telah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa. Kepada Ibu Herlina, apakah sudah jelas? Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, sama. Terima kasih kepada Ibu Herlina yang telah bertanya. Narasumber yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sangat luar biasa. Sebelum ditutup, dipersilahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Dipersilakan terlebih dahulu kepada Ibu Asep, kepada Pak Haspe. Ya, ini Mas Khairul sudah mulai tidak konsentrasi ini. Asep. Ya. Sudah mau tutup kayaknya. Baik, terima kasih Mas Khairul. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan siang menuju sore hari ini. Mudah-mudahan ini aktivitas kita menjadi aktivitas yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai closing statement saya, Bapak Ibu, ilmu dan pengetahuan bisa digantikan oleh kemajuan teknologi. Namun peran guru, peran pendidik tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka dari itu, kita sebagai pendidik, sebagai guru harus senantiasa belajar sepanjang hayat. Dan yang dikatakan oleh Ibu Husna betul, lifelong learning itu harus kita gelorakan. Kita belajar sepanjang hayat. Itu saja mungkin, Pak Hairul. Terima kasih kepada Bapak Asep Nurjaman. Selanjutnya, silakan Ibu Arjuang. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang masih bisa mengikuti kegiatan ini hingga di penghujung acara ya, karena kayaknya saya yang terakhir membawakan materinya. Ya seperti seperti tadi yang dikatakan Pak Asep, ya sama juga dengan saya, itu selalu belajar ya. Kayaknya konsep kita sama ya Pak ya. Nah, jadi guru itu selain kita harus selalu belajar, terutama itu kita harus sabar. Nah, sabar menghadapi peserta didik kita. Nah, selain itu kita juga harus ikhlas dan juga mengajak peserta didik kita untuk ikut ikhlas sebelum belajar. Ataupun kita sebelum mengajar, kita terlebih dahulu harus mengikhlaskan hati kita dulu. Begitupun dengan siswa kita, peserta didik kita, mereka harus ikhlas dulu mengikuti pelajaran kita. Karena ketika kita tidak ikhlas memberikan materi ke mereka, dengan metode apapun, dengan cara apapun, saya yakin tidak akan bisa anak-anak bisa terima dengan baik. Dan ya sama seperti kalau kita mengisi air di botol ya, ketika botolnya tidak ikhlas, ya airnya tidak akan masuk. Begitupun dengan kita, ketika airnya ini tidak ikhlas untuk masuk ke botol, pasti airnya itu tidak akan bisa masuk di dalam botol. Nah,
itu yang sering saya juga lakukan di kelas. Saya mengajak anak-anak untuk ikhlas terlebih dahulu. Selain itu, selanjutnya sebagai seorang guru, ya kita harus selalu belajar dan belajar. Jangan sampai anak-anak kita jauh lebih tahu tentang IT dibanding gurunya. Ya, tidak masalah sih sebenarnya. Itu berarti kita mungkin bisa mengatakan atau kita bisa pandai jatuh di hadapan mereka kalau kita ini sudah berhasil karena anak-anak jauh lebih pintar daripada gurunya. Tapi sebenarnya ya kita ketahui kita ini adalah tauladan mereka. Kita bagaimana kita bisa menjadi tauladan mereka baik di bidang pendidikan atau belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam pengetahuan agama kita. Mungkin cuma itu saja yang closing statement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arjuang. Baik, Bapak Ibu, para peserta. Karena waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada narasumber dan semua peserta yang telah mengikuti roadshow pada hari ini. Saya selaku moderator juga mewakili seluruh panitia roadshow dengan tema Pengalaman Guru Mengajar di Era Teknologi, Kendala, Tantangan, dan Harapan yang diadakan oleh Analog Teacher of Learning. Kalau ada salah atau pelayanan kami yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang telah mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari saya. Selamat sore. Saya Cairul Huda selaku moderator mengucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Khairul Huda yang telah memandu acara pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Asep Nurjaman dan Ibu Arjuang yang telah memberikan ilmunya